adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Teni hari ini. Apa kabarnya adik-adik semuanya di rumah dan di mana saja yang melihat channel Kak Teni ini? Ya, Kak Teni berharap adik-adik di rumah semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik dan penuh sukacita. Ya, baiklah adik-adik, kita akan mulai cerita sekolah minggu pada hari ini, ya. Dan Kak Teni mau adik-adik di rumah juga ikut bergoyang, bernyanyi, ya, memuji nama Tuhan. Baiklah, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian ini. Kita sudah memuji Tuhan adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami menjadi anak-anak yang tidak hanya mendengar saja, tetapi kami juga menjadi anak-anak yang dapat melakukan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik tanpa diganggu oleh hal-hal dunia ini yang membuat kami tidak dapat dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, baiklah kita sudah bernyanyi, berdoa untuk memulai ibadah
pada hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 14 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Kak Teni akan memilih beberapa ayat yang menjadi dasar dari cerita hari ini. Adik-adik silahkan membuka Alkitabnya di rumah dan ikut membaca bersama-sama dengan Kak Teni. Markus 14 ayat 10. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Markus 14 ayat 11. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Markus 14 ayat 12. Pada malam hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Markus 14 ayat 17 sampai 20. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Jawabnya, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Adik-adik, jadi cerita hari ini judulnya adalah Tuhan mengetahui isi hati kita. Sekali lagi ya, Tuhan mengetahui isi hati kita. Nah, ceritanya adalah begini. Oh, adik-adik, sayang sekali. Ternyata di antara 12 murid Tuhan Yesus ada yang tidak sayang kepada Yesus. Dan lagi dia akan menjual Tuhan Yesus. Dia akan berkhianat dan dia akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam besar. Dan imam-imam besar sangat senang sekali dan akan membayar harganya dengan 30 keping perak. Murid ini jahat sekali ya adik-adik. Murid ini pasti kalian ingat namanya. Namanya adalah Yudas Iskariot. Adik-adik, Yudas diangkat dari 12 murid Tuhan Yesus untuk menjadi seorang bendahara. Tetapi hati Yudas sangat jahat sekali. Yudas ini sangat mencintai uang. Kata Alkitab, akar kejahatan adalah cinta uang. Karena demi uanglah Yudas menjual Tuhan Yesus kepada orang-orang yang membenci
Tuhan Yesus. Adik-adik, malam perjamuan terakhir, Yesus duduk makan dengan murid-muridnya di salah satu loteng sebuah rumah. Yesus bilang kepada murid-muridnya seperti ini, "Seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Ternyata adik-adik, Tuhan tahu ada orang atau ada muridnya yang berniat jahat. Tuhan Yesus juga tahu ada muridnya yang memiliki hati yang tidak bersih. Tuhan juga tahu kalau ada salah satu muridnya yang memiliki rencana jahat untuk mendapatkan uang. Adik-adik, walaupun Yudas tidak menceritakan rencana jahatnya, tapi Tuhan Yesus tahu loh kalau Yudas itu memiliki niat yang sangat buruk terhadap Yesus supaya ia mendapatkan uang yang banyak. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus tidak marah dan tidak membenci Yudas. Tuhan Yesus hanya ingin memperingatkan Yudas. Pada waktu Tuhan Yesus menceritakan bahwa dia akan dijual oleh salah seorang muridnya, Tuhan Yesus tidak menyebutkan nama Yudas, tetapi dia menyebutkan salah satu dari murid-murid. Adik-adik, apakah Tuhan Yesus marah dan membenci Yudas? Sekali-kali tidak. Karena Tuhan Yesus ingin bahwa ketika Tuhan Yesus hanya memberi peringatan, orang yang akan melakukan hal yang jahat itu bisa berubah. Makanya sekali-kali Tuhan tidak marah kepada Yudas. Tuhan hanya ingin supaya Yudas berubah. Makanya Tuhan Yesus menegur Yudas supaya dia berubah dan sadar sebab perbuatan dia akan mencelakakan dirinya. Tuhan Yesus tidak mau dia celaka karena ada tertulis bahwa siapa yang menyerahkan Yesus untuk diadili, maka sebaiknya orang itu tidak boleh dilahirkan. Adik-adik, tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Walaupun apa yang kita lakukan kita bisa sembunyikan dari mama, papa, kakak, adik, opa, oma. Tapi ingat, Tuhan Yesus sangat-sangat mengetahui semua itu. Dan Tuhan Yesus akan mencatatnya di buku kehidupan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Adik-adik, mari mulai hari ini kita berjanji supaya kita selalu hidup dalam kebenaran. Adik-adik, jadi pelajaran yang dapat kita petik atau kita ambil dari cerita ini yang pertama yang harus kita ingat adalah bahwa ikut Yesus harus dengan hati yang bersih. Yang kedua, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah, maka Tuhan sangat mengetahui hati kita. Dan yang ketiga adalah kalau ada kesalahan kita, bila ada orang lain memberitahukan bahwa kita salah, maka kita harus menerimanya dengan tangan yang terbuka dan hati yang terbuka. Kemudian kita akan
memperbaikinya. Nah, demikian apa yang dapat kita simpulkan dari cerita hari ini. Kak Teni mau kasih pertanyaan. Baik-baik diingat ya. Jawabnya boleh di kolom komentar. Bilang mamanya ya, atau sama papanya, atau sama kakaknya. Ayo kita jawab pertanyaan Kak Teni. Nah, oke. Pertanyaan yang pertama, siapa murid Tuhan Yesus yang akan menjual Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah tugas dari murid Tuhan Yesus yang menjual Tuhan Yesus? Yang ketiga, yang ketiga adalah berapa harga Yesus dijual oleh muridnya? Dan yang keempat, apa kata Alkitab tentang orang yang cinta uang? Kak Teni tunggu jawabannya. Jangan lupa dijawab supaya makin bertambah-tambah pengetahuan kalian. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita mengakhiri ibadah hari ini dengan sebuah pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari mendengarkan. Kita berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan mengetahui isi hati kita. Karena itu ajar kami untuk belajar supaya mempunyai hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang baik seperti Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di cerita minggu depan. Dadah. Shalom.